Akan lagi sama Pak Sudian, Pak, saya ingatkan Bapak hari ini ada kegiatan. Saya bilang tanpa harus diingatkan, saya sudah mencatat itu dalam hati. Karena begitu berkesan pada tahun lalu yang pertama kali di Kabupaten Bogor diadakan kegiatan Pesta Rawi, dan ini adalah kebanggaan kami di Kabupaten Bogor. Yaitu itu para panitia, sekali lagi terima kasih sudah memberikan atau mempermaknai kegiatan ini. Dan tapi ternyata Ibu Ketua, jadi saya akhirnya mempunyai kesimpulan setelah tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua kita itu besar bukan karena kita punya dana, tapi adalah kebersamaan yang sudah meliputi kita. Itu bersamaan itu penting. Karena apapun, kalau Tuhan hadir kepada setiap iman kita, maka akan dengan ikhlas Dia akan memberikan demi kegiatan yang baik ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan hari ini saya dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang baik untuk para pemuda kita juga, pemudi kita juga. Dan Tuhan selalu mengatakan, kalau kamu sudah berbuat baik itu bukan buat aku, tetapi buat kamu sendiri. Itu hari ini saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah membersamai kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan Tuhan akan ganti semuanya atas apa yang kita lakukan. Karena berangkat dari Bandung menuju ke Bogor, kalau kita lewat tol nggak dapat 1 juta tuh. Tapi dengan keikhlasan dan juga panitia, ada kebersamaan di antara kita harus saling membersamai. Ada kegiatan lagi di Sukabumi juga hadir. Dari Bogor juga saya minta nanti Pak Sugiat, kalau nanti diadakan juga di Bandung atau di Cirebon, tolong ada perwakilan kita hadir. Karena kebersamaan itu penting. Itulah modal awal kita untuk bisa maju. Ketika kita sudah ikhlas, maka Tuhanlah yang nanti akan menyerahkan atau memberikan jalan kepada semua. Bapak Ibu semuanya yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita tentunya yang pertama sekali harus mengucapkan puji syukur kepada Dia yang sudah memberikan kita sehat. Tadi Ibu Ketua bilang syukur aja saya sudah sehat. Ternyata itu betul. Berapa banyak orang yang diambil oleh Tuhan, tapi jiwanya, imannya juga belum kuat. Jadi dia tidak bisa melihat bahwa yang namanya sehat itu adalah awal untuk kita berbuat baik. Kemudian setelah itu, kalau hari ini berada dalam keberkatan Tuhan yang Maha Kuasa, karena memang kegiatan yang penuh dengan niat yang suci ini juga perlu diberdayakan atau disiapkan, bukan cuma panitia, saya kira oleh peserta juga. Selalu saya sampaikan, ini peserta kita yang bersolek Bapak, mereka itu sudah menyiapkan sejak pukul 4 demi kegiatan ini bisa berlangsung. Dan juga mungkin penampilan mereka hanya 10 menit, tetapi persiapan bukan hanya fisik, tetapi juga bagaimana menyiapkan suara yang baik, kemudian juga langgam lagu yang baik disesuaikan dengan tema dan lain sebagainya. Itu adalah penting. Saya hanya ingin berpesan kepada seluruh peserta, terutama yang muda ini. Kalau yang tua mungkin tidak masuk dalam pesan saya. Jadi kalau kita sudah mengikuti kegiatan Pesta Rawi itu, niatan kita itu macam-macam. Ada juga yang ingin hadir itu memuliakan Tuhan, seperti pada tema kita, kiranya segala bangsa memuji Tuhan. Ada yang seperti itu karena keimanan itu sudah tebal. Ada juga di antara kita yang ingin mempererat persaudaraan, datang dari jauh, datang dari Depok, datang dari Sukabumi, datang dari Bandung. Tetapi ada juga yang cuma ingin menunjukkan kepada calon mertua
bahwa dia bisa nyanyi lebih tinggi dengan keimanan yang tebal dan juga meyakinkan kepada calon mertua bahwa saya lebih baik daripada mantan pacar sebelumnya. Itu bisa saja terjadi. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa motivasi yang sudah disampaikan oleh para pembimbing, oleh para penyelenggara, juga ibu pendeta kita, kalau tidak mau disebut pendeta, bahwa kehadiran kita di sini harus penuh dengan makna. Ketika kita bermakna, maka apa yang disampaikan oleh Pak Pembimas, tolong jangan hanya dilafalkan, dinyanyikan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari harus kita laksanakan. Karena setiap yang keluar dari suara-suara kebaikan dan menggugah keimanan orang, maka itu tentunya yang berbuah adalah kebaikan lagi. Jadi dia semakin sadar bahwa dunia ini sudah semakin tua. Ketika semakin tua, maka pekerjaan yang baik saja yang akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu semua, saya tadi malam mencoba merenung, kenapa Tuhan menciptakan seni dan keindahan, utamanya pada kegiatan hari ini. Ternyata Tuhan itu tahu bahwa kita hidup ini tidak hanya membutuhkan logika. Ternyata kita juga butuh makna. Akan ada banyak sekali pujian-pujian yang akan kita dengar nanti. Ketika itu bermakna dan sampai langsung kepada jantung hati kita, maka akan berubah setelah kegiatan keluar dari ruangan ini. Misi-misi Tuhan selain kebaikan dan juga kasih sayang, itu harus, sekali lagi harus disampaikan dengan cara yang indah. Karena memang Tuhan itu maha indah. Oleh karena itu, nantinya di dalam alunan lagu yang akan kita dengarkan dengan penuh ikhlas juga akan menyentuh hati kita. Karena di dalam ukiran kayu tua di surau yang kecil, Tuhan menitipkan pesan bahwa hidup ini bukan sekedar bertahan di dunia, tapi juga kita harus merasakan. Kita harus memiliki empati. Kita harus memiliki simpati kepada siapapun, sehingga nantinya kita memiliki akhlak yang baik kepada siapapun. Terlebih anak-anak muda, akhlak kepada orang tua dan guru-guru kalian, termasuk kepada para pendeta, termasuk kepada pemimpin-pemimpin pemuka agama. Ini penting. Berapa banyak sekarang kita saksikan anak-anak muda kita yang cuek, karena memang sudah zamannya mungkin seperti itu. Tetapi hari ini saya bersaksi bahwa anak-anak muda yang hadir pada saat ini, dia bukan hanya mengerti mengenai seni dan keindahan, tetapi dia juga adalah perwakilan Tuhan untuk bisa membuat semua orang sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Memuji Tuhan adalah selamanya. Yang terakhir, saya kira saya tunjukkan kepada para dewan juri. Tentunya saya berharap ada penilaian yang objektif, sekali lagi persis seperti tahun lalu, karena bagaimanapun bukan hanya persiapan dari rumah atau hafalan dan lain sebagainya, instrumen agar mereka menjadi juara pada saat ini semua ada di tangan juri. Jadi saya berharap mudah-mudahan mereka yang nantinya tadi disebutkan oleh Pak Pembimas ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri adalah mereka yang juara. Kalau yang di kanan itu juara berdasarkan putusan juri, dan yang sebelah kiri juara karena dia berhasil mewakili arasnya masing-masing. Minimal ada keberanian dari kita bahwa kita hadir di sini untuk membersamai kegiatan yang sangat baik. Kemudian pada peserta, sekali lagi fokus
boleh memikirkan mertua bagi yang anak-anak muda, bagi yang umuran saya mungkin anak-anak kecil, agar nanti tetap tenang, karena ketenangan itu juga dibutuhkan supaya husuk orang mendengarkan, supaya bisa dikeluarkan kemampuan dari dalam, sehingga semuanya juga nanti bisa terukur mana yang layak untuk menang dan mana yang layak untuk mewakili dari arahnya masing-masing. Jangan lupa di balik ini mungkin ada masa tunggu. Selagi kita menunggu panggilan, lakukanlah komunikasi. Karena di kanan kiri kita adalah saudara-saudara kita yang mungkin di sini tempatnya kita sharing untuk bisa mengembangkan di gerejanya masing-masing. Sekali lagi selamat atas kegiatan Pesparawi yang kedua di tingkat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan Tuhan memberkati semuanya. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.